Puji nama Tuhan. Kembali kita berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Engkau Bapa kami.
kuasa darah-Mu yang kudus, dan kami bersatu hati minta tolong kata hancurkan segala kuasa setan, iblis, roh jahat, kutuk maut, kesialan, malapetaka, jatuh, luka, tabrakan, roh yang mencoba mencuri firman damai sejahtera, menghalangi doa dan pujian kami Bapa untuk sampai di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patah hancurkan itu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita saudara? Puji nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian bahwa serta dengan Allah.
Kita akan sama-sama buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengan perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang ke-4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita masih belajar tentang kasih Allah Bapa, masih pelajaran yang pertama dengan subtema mengasihi Tuhan. Nah, di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengasihi Tuhan itu tidak hanya diajarkan kepada kita pada zaman perjanjian lama, yaitu di kitab Ulangan, tetapi kembali diulang pada zaman Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam kitab Matius ya. Itu ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ditambah lagi hukum yang sama dengan itu, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada malam hari ini kita belajar hukum yang pertama. Nah, kita diperintahkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan? Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan secara total, secara menyeluruh, tanpa embel-embel A, embel-embel B, tanpa alasan A, tanpa alasan. Pokoknya total, sepenuh. Artinya penuh, saudara. Tidak terbagi dengan yang lain, tidak buat Tuhan segini berapa persen, buat dunia sekian persen, tetapi sepenuh, artinya penuh. Dan di sini kita belajar artinya apa? Segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan itu. Yaitu yang pertama, kita belajar mengasihi Tuhan itu dengan kasih yang tulus. Kita buka sama-sama pada malam hari ini di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Artinya apa? Di sini Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak hanya diperkatakan, tetapi kita harus melakukan. Itu tandanya kita memiliki kasih yang tulus. Jadi tidak hanya aku mengasihi kamu, buktinya apa? Aku mengasihi Tuhan, buktinya apa? Kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, saat teduh kita
lagi di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, tidak hanya dalam perbuatan, tapi dalam kebenaran. Sikap hidup kita sehari-hari. Nah, kemudian kita juga belajar di sini kasih yang tulus itu apa lagi sih? Di sini kita buka lagi 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Pasal yang lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Artinya apa? Mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Artinya kasih itu menjadi dasar dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi kasih itu tidak hanya kita perkatakan, tapi dalam perbuatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Makanya di situ dikatakan di situ bahwa lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Berarti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya di dalam kasih. Kemudian di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kasih itu tidak pura-pura, benar-benar jujur, tulus. Tidak ada motivasi tertentu. Jadi kasih itu benar-benar murni kasih kita kepada Tuhan. Dan di sini juga kita diajarkan bahwa kita juga harus mengasihi sesama kita. Jadi kasih yang tulus itu tidak hanya kepada Allah, tetapi kita tunjukkan kepada saudara kita yang kelihatan. Kalau Tuhan kita nggak tahu, kita merasakan secara roh, secara batinnya Tuhan ada di sini. Tetapi wujudnya apa? Yang kelihatan ini kita kasihi. Nah, itulah kasih yang tulus. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan itu. Yang kedua adalah dengan kasih yang membara. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Roma 12 ayat yang ke-11. Di situ ada lagunya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ada roh Tuhan di dalam kita yang menyala-nyala, yang membara. Api itu ada. Nah, di situ kita menunjukkan bahwa api yang kita punya itu untuk Tuhan. Nah, di situ kita belajar bahwa kasih itu tidak hanya sekedar kasih yang tulus, tapi kasih yang membara. Ada api. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara hari-hari? Apinya ada nggak buat melayani Tuhan? Apinya ada nggak buat mengasihi Tuhan? Dan itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan.
kita mengasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga, di sini kita mengasihi Allah itu dengan kasih seutuhnya. Artinya apa? Kita buka di Matius 6 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bisa mengasihi dunia dan Tuhan secara bersamaan. Ketika kita fokus kepada satu pekerjaan, satu yang kita lakukan, maka yang lain fokus kita akan berkurang, akan terbagi. Dan Tuhan tidak inginkan itu ada dalam hidup kita. Ketika fokus kita kepada Tuhan, 100% Tuhan. Tidak ada setengah-setengah, tidak 75-25, 10%. Itu tidak ada. Berarti Tuhan tidak mau di sini kita memiliki kasih kepada Tuhan itu terbagi-bagi. Kemudian yang selanjutnya, kasih seutuhnya itu apa sih? Di sini 1 Korintus 7 ayat yang ke-35. Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi fokus kita hanya kepada Tuhan. Jadi fokus kita tidak terbagi-bagi. Karena di sini dikatakan kita harus melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah, kita kembali ke Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan sampai ke-9. Apa sih ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu? Tadi kan kita sudah belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan pada malam hari juga kita belajar apakah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Apa tandanya sih? Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Artinya, perintah Tuhan kepada orang Israel harus diperhatikan. Dan pada malam hari, perintah itu tidak hanya kepada orang Israel secara jasmani, tetapi secara rohani kita pada malam hari ini. Dan kita diajarkan untuk memperhatikan apa yang disampaikan Tuhan. Tidak hanya malam ini, tetapi setiap ibadah kita harus perhatikan. Dan kita di sini harus merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, jadi mengasihi Tuhan itu kita harus merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Tidak ada syarat yang lain. Yang pertama, kita harus merenungkan. Jadi setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang kita baca, kita renungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita kadang itu bisa jadi status ya, ayat-ayat firman Tuhan, terutama kalau kita dapat ayat di Perjanjian Kudus ya. Wah, itu kayaknya terima sekali tiap bulan kalau dapat itu. Jadi bisa jadi status. Renungkan itu, siapa tahu itu menjadi pegangan kita.
Dan kita percaya Tuhan memberikan ayat itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kita percaya juga Tuhan mengasihi kita. Makanya itu kita harus mengasihi Tuhan. Renungkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan A, dan kita jadi A1, A2, A3. Misalnya Tuhan suruh mengasihi, kasihilah tanpa batas. Tuhan suruh mengampuni, mengampuni. Tuhan tidak hanya berbicara lewat firman Tuhan saja, lewat doa-doa kita, lewat perjumpaan kita dengan Tuhan, lewat saat-saat teduh kita setiap pagi. Tuhan berbicara. Tuhan kadang memberikan sesuatu di dalam hati kita ketika kita dekat hubungannya dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan firman Tuhan itu untuk kita hidupi dalam sehari itu, dalam bulan itu, bahkan setahun itu Tuhan ajarkan kita. Dan yang kedua, di sini apakah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan? Di sini kita lihat di ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Artinya apa? Jadi firman Tuhan itu ditanamkan sejak dini di dalam setiap keluarga. Atau ruang hidup yang pertama adalah keluarga. Tuhan tidak berbicara di tempat pekerjaan, di sekolah, di masyarakat, tapi di keluarga. Kenapa? Keluarga adalah tempat utama. Setiap keluarga itu belajar mengasihi, belajar saling memberi, saling mengampuni. Dan di situ Tuhan ajarkan kita dari keluarga, dari lingkungan kita yang terkecil, terdekat, bahkan menyatu dengan kita, bukan di luar sana. Dari orang tua ke anak, dari anak ke anak, dari saudara ke saudara. Jadi di situ terlihat bahwa kasih Tuhan itu melingkupi setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan. Dan sini kita melihat harus. Nah, artinya perintah itu harus dilakukan. Tidak boleh nanti dulu, tidak boleh kalau bisa, tidak boleh. Jadi harus itu wajib. Wajib hukumnya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengingatkan berulang-ulang. Itu di ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Jadi di sini membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maaf, ayat 7. Jadi di sini kita belajar bahwa mengingatkan berulang-ulang. Jadi kita tidak hanya menanamkan, mengajarkan, tapi mengingatkan berulang-ulang. Mulai dari keluarga, dimanapun dan kapanpun. Jadi firman Tuhan tidak hanya sekali, dua kali, terus menerus. Jadi kita beribadah kepada Tuhan terus menerus. Jadi firman Tuhan itu masuk ke dalam kita, masuk dalam keluarga kita, masuk dalam orang yang paling dewasa di dalam rumah itu, dan ke anak-anaknya. Jadi berkat Tuhan itu dari atas ke bawah. Kan ada lagunya Bapak Ibu Saudara. Dari bukit, dari Gunung Hermon ke bukit Sion, dari yang tertinggi ke yang terendah. Aliran sungai pun dari yang tertinggi ke yang terendah. Dan firman Tuhan mengajarkan kita dari yang senior di rumah itu, baru ke anak-anaknya, baru ke cucu cicitnya diajarkan
maupun tidak, kita ibadah sama-sama. Jangan satu di gereja A, di gereja B. Terbagi, saudara. Tumbuhnya nggak sama-sama. Kalau kita punya tanaman, satu di tanah A, satu di tanah B, tumbuhnya pasti akan berbeda, meskipun ditanamnya dengan waktu yang bersamaan. Begitu juga firman Tuhan pada malam hari mengingatkan kita harus mengingatkan berulang-ulang dan dimulai dari keluarga kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya firman Tuhan itu jadi gaya hidup, jadi kebiasaan, melekat. Jadi kita punya identitas. Tadi kita bisa melihat di sini ya, tanda identitas. Jadi kita punya identitas. Oh, ini orang Kristen, orangnya penuh kasih, orangnya sangat sabar, orangnya suka berbagi. Jadi ada identitasnya sendiri. Bukan identitas yang buruk, tapi identitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita diajarkan pada malam hari ini, firman Tuhan itu menjadi gaya hidup. Kalau kita memikirkan kesibukan kita sama-sama sibuk, kita sama-sama punya kegiatan, tetapi kita harus punya waktu buat Tuhan. Dan itu yang membedakan kita. Jangan sampai kita nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita yang ketinggalan. Oh enggak Pak, oh saya orang Kristen kok, nggak apa-apa, ke gereja, nggak apa-apa, nggak doa, oh nggak apa-apa, nggak ngumpul. Circle kita juga kita harus lihat gaya hidup kita dengan seorang orang seiman atau tidak. Apakah kita bisa menjadi contoh, apa malah kita terbawa dengan arus dunia. Makanya dari itu perlunya firman Tuhan ini kita hidupi mulai dari keluarga kita dan diulang-ulang dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dan menjadi gaya hidup kita. Dan sehingga Tuhan Yesus boleh melihat kita serupa dan setengah dengan Tuhan, serupa dengan ciptaannya, jadi anak sayang Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama kita angkat pujian pada malam hari. Tadi kita selesai, kita angkat pujian kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lalu kami senangkan melalui pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Dan kami mau berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami, Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang membukakan jalan atas setiap kami, sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada pengharapan yang lain selain dari kami daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbau berat Engkau berikan jalan keluar, yang lemah Engkau kuatkan. Tuhan Yesus, kami akan semua permasalahan hidup kami, badai kami, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami bersandar kepada-Mu. Engkau yang membantu kami, Engkau yang memberikan jalan keluar atas setiap hidup kami. Dan pada malam hari Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, di Bukit Sion. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau senantiasa memberkati kami di tempat ini, memberkati Engkau mengurapi setiap para pelayan-Mu yang melayani di setiap ibadah di tempat ini. Engkau yang mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memakai mereka secara luar biasa, sehingga pelayanan mereka boleh memberkati banyak orang, dan kemuliaan Tuhan atas setiap mereka, sehingga mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dan setiap para pelayan Tuhan dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus, sehingga mereka boleh lahir, mereka boleh layak melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap bangku-bangku yang masih kosong. Kami percaya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi saksi Tuhan, dan Engkau juga memperlengkapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun kami berada, orang boleh mengenal kami, sebab kami adalah milik Tuhan, dan kami menjadi kebanggaan Tuhan, dan kami boleh bersaksi Kristus ada dalam setiap kami, sehingga orang boleh mengenal Kristus dalam setiap kami, boleh mengenal Kristus melalui tingkah laku perbuatan kami, karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa untuk setiap program rencana yang kami laksanakan di gereja ini, yang kami rancangkan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau senantiasa memberikan yang terbaik untuk setiap kami rencanakan di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami beserta anak cucu menantu keluarga besarnya. Engkau yang memberikan kesehatan senantiasa, Engkau yang memberkati pelayanannya, sebab beliau adalah orang tua rohani kami di tempat ini. Dan kami percaya melalui beliaulah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, dan boleh berbuah, dan boleh memberkati banyak jiwa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Maka kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan, kami berdoa untuk kota ini, maka keberhasilan berkat Tuhan juga terjadi atas setiap kami. Dan untuk itu Tuhan, kami minta Tuhan Engkau menjaga, melindungi, memberkati kota ini. Dan Engkau juga Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan, kami Tuhan yang ada di kota ini, untuk senantiasa berdoa, untuk menaikkan pujian penyembahan kami untuk kota ini, sehingga kota ini boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu masih banyak yang terjadi, masalah persoalan masih banyak terjadi di bangsa kami, tapi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang terjadi, dan Engkau juga memberkati, Engkau yang memakai setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pemerintahan, baik aparatur sipil negara, baik anggota DPR, MPR, apapun yang mereka jabatan di dalam pemerintahan. Tuhan yang memberkati pemimpin kami, Engkau yang memberkati baik presiden, wakil presiden, sampai ke jajaran yang paling rendah. Engkau yang memberkati semua. Dan kami percaya melalui anak-anak Tuhan di pemerintahan ini, kami yang menjadi tiang-tiang doa di kota ini, bangsa dan negara ini boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh mendengar sampai ke ujung bumi, firman Tuhan boleh diperdengarkan, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan, dan kami boleh menjadi pekabar Injil-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami pada malam hari ini, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan menyertai kami, menuntut kami
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sampai hari ini kita eksis bisa datang ya, bisa menikmati anugerah Tuhan. Saya sangat berharap setiap kegiatan ini kita bisa mengikuti, karena memang materinya itu luas ya. Sementara kita juga dibatasi oleh waktu, dibatasi waktu. Jadi itu saya minta dengan hormat supaya kita semua tetap mengikuti kegiatan ini. Sebetulnya saya rindu Bapak dan Ibu punya buku seperti ini, cuman kemampuan saya terbatas. Jadi satu paket itu sumbangan dari Bethesda itu ada 3 buku, kemudian yang saya pesan sendiri itu ada 6 paket, dan harganya lumayan termasuk untuk sendiri. Jadi karena pengadaan buku ini sulit, kemudian kita juga dilarang untuk mengkopi. Itu kalau Bapak dan Ibu baca itu dilarang. Kalau kita memperbanyak mengkopi kan, kita juga melakukan ya pelanggaran. Dan sebab itu sekali lagi saya harap kita bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Saya berdoa ya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan pelajaran ini, Tuhan pakai untuk menyampaikannya sehingga jelas, sistematis, dan harapan saya memiliki daya serap yang bagus untuk kita semua. Saya kira itu saja ya. Dan kemudian di depan saya juga ada berkat jasmani untuk kita semua. Sebelum